Sekarang yang ini ya. Ini poster Putri Embun Pangeran Bintang. Ini adalah poster karya saya ketika umur 29. Umurnya 29. Umur piro, Don? 30. 31 itu. Masih muda, lebih muda dari Odon. Itu teman saya namanya Odon. Gak usah tak nganu ya, tak liatin ya. Nyebai orangnya. Ya. Ini Putri Embun Pangeran Bintang nih. Apa ya? Karya saya yang dapat hibah kelola itu inovasi. Mengapa inovasi? Ya waktu itu sih ya, dalam pemikiran saya di usia 29 itu, saya tuh kalau bikin karya diam-diam terus berkonsep loh, apapun loh, apa gitu tetap bikin konsep. Ya karena itu gagasan, dari situ nanti yang muncul metode, terus muncul materi, muncul metode untuk disampaikan ke teman yang lain gitu agar bisa mewujudkan bagaimana karyanya itu bisa terwujud gitu. Tetapi kadang saya juga mengkritisi pikiran saya sendiri saat saya membuat konsep, membuat gagasan gitu, udah terstruktur bagus, tapi dalam prakteknya itu melenceng dan tidak sesuai gitu. Bagi saya itu tidak masalah, bukannya pikiran saya yang salah, tetapi bahkan itu kadang lebih bagus yang melenceng itu kadang. Ya saya kadang menyalahkan pikiran saya yang iya ya ternyata bukan menyalahkan, maksudnya mengkritisi lagi, memikir ulang lagi setelah dalam praktek itu ternyata harus perlu dimatangkan lagi, dan ya udah, dan proses pematangannya itu juga tidak hanya lewat diri saya sendiri tapi dari pertemuan-pertemuan dengan teman-teman gitu. Dan prosesnya Putri Embun Pangeran Bintang tuh berapa bulan ya, agak lama, 5 bulanan kalau nggak salah itu banyak pemainnya. Saya melibatkan 15-an ya, dan krunya juga banyak karena harus membuat pernak-pernik dari perkakas rumah tangga, perkakas dapur gitu. Mengapa perkakas dapur? Ya saya mengeksplorasinya, dan waktu pementasan itu terjadi ada seorang gadis namanya Bening Embun atau Bening, bilang ke saya, Mas Andi, saya tuh melihat karyanya Mas Andi itu ramai, tetapi saya merasakan kesepian yang sangat gitu. Kenapa? Gak tahu gitu. Terus saya merujuk ulang waktu saya kecil, dari mana gagasan itu muncul, terinspirasi dari mana. Ya saya baru sadar ketika waktu saya kecil tuh saya sering diajak bapak saya itu tidur di dapur sambil dengerin wayang gitu. Makanya di karya ini awal pembukaannya tuh ada wayangnya. Terus kemudian dari sana, dari dapur itu kadang gelap dan kadang saya ditinggal oleh bapak saya, nggak tahu ngapain gitu. Saya diam sendiri, ketap-ketip, lihat benda-benda di sekitar saya. Itu ada ada wajan, ada panci, ketel, macam-macam. Nah benda-benda itu kan dari imajinasi saya itu melayang-layang kemana-mana gitu, kadang saling berbenturan, bicara sendiri seperti itu. Ya kenapa benda-benda itu begitu menginspirasi saya dan tidak terpakai di rumah saya, karena waktu itu keluarga saya broken home, ibu saya pergi kan, tinggal bapak saya. Nah di situ itu inspirasi saya. Kemudian bagaimana perkakas rumah tangga itu menjadi benar-benar dihidupkan oleh aktor. Nah di situ saya mencipta metode-metode bagaimana tubuh aktor-aktor itu beradaptasi dengan benda-benda itu yang kemudian nanti dikreasi oleh sang artistik, dan bagaimana bisa nyaman dan muncul tokoh-tokoh dari benda-benda itu, muncul tokoh-tokoh oleh aktor, diciptakan tokoh seperti tokoh kakek meja, nenek kursi, pemuda wajan, mat panci, seperti itu. Nah, terus benda-benda propertinya juga dari perkakas rumah tangga, ada bulan itu dari tampah, terus kemudian bintang-bintang sotel itu jadi bintang-bintang gitu loh, jadi bintang-bintang. Terus sama Yonex itu lighting man, benda-benda itu dikreasi pakai lampu-lampu gitu. Yonex itu teman saya dari Solo.
Nah, terus ada juga kereta api dari susunan dari apa kursi-kursi dan meja gitu digeret oleh aktornya. Aktornya siapa yang geret? Adik Bunga apa ya nggak salah. Adik Bunga yang jadi gembes. Itu apa piring-piring dirangkai jadi bunga gitu. Ya eksplorasi gembes. Terus detektif jemuran itu Jalidu. Terus Ari Nyong itu Pangeran Bintang dan Putri Embunya itu ada Eka Nusa Pratiwi ya waktu pertama kali ya. Terus kemudian Asita jadi Pemuda Wajan, Bagus dari Semarang itu jadi Mat Panci. Wah banyak dulu ya. Terus saya senang nih prosesnya ini. Itu menyenangkan sekali prosesnya ini. Ya sampai penontonnya banyak dan saya menggunakan 3 ruang itu apa halaman lobi sosietet itu di gedung sosietet militer sama di itu apa namanya gedung pementasannya gitu sampai ada calonnya loh waktu itu. Saya nggak sangka ya. Dan didatangi sampai didatangi aparat karena saya izinnya nggak lengkap atau bagaimana ya udah otomatis terus saya kasih untuk uang rokok gitu. Itu Putri Embun Pangeran Bintang dan apa ini juga kemudian diteruskan oleh teater garasi waktu itu dalam apa Jogja Broadway ya itu lebih megah dan benda-bendanya apa dibagusin lagi gitu. Tetapi ada juga yang mengkritisi namanya Widi Jalmalna itu ketika backgroundnya itu dibuat gambar bintang semua dia bilang kalau gitu imajinasinya akan hilang, imajinasi benda-benda yang semula sotel-sotel itu menjadi bintang, tetapi tidak bintang benar, tapi imajinasi penonton kan oh itu bintang seperti itu. Ya namanya sudut pandang macam-macam gitu. Sampai dulu katanya pentas di Jakarta segala. Terus habis ini karya ini tuh ini desainer posternya yang buat Mas Pendiem namanya Aji teman saya, lucu itu anaknya. Oke, dan itu dari konsep awalnya saya menyusun gagasan, terus saya susun jadi konsep, terus saya susun jadi materi menjadi metode pelaksanaan saya rangkai menjadi alur, menjadi dalam penyutradaraan saya tata adegannya. Lalu terjadilah pementasan yang digabung dengan musik gitu. Itu kayak pantomim musikal waktu itu. Ya, gitu pemikiran saya waktu itu perjalanannya. Konsep saya berkarya sekarang tentu beda lagi. Kadang-kadang memang perlu kayak gitu biar jalan terus pikirannya. Gitu. Terus apa lagi? Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan, nggak bisa tanya ya. Sorry. Ngopo Odon? Itu Odon tuh teman saya. Gak usah tak liatin tuh. Jadi kayak hantu di situ dia. Biarin. Oke ya. Saya rasa cukup dulu. Ini waktunya udah ya. Nanti saya gabung lagi. Ini saya mau pergi dulu sebentar. Nanti saya gabungan lagi. Ini masih dalam rangka seri kedua. Oke, terima kasih. See you. Salam cerita. Kita ketemu lagi sobat semua. Ya, mau vlog lagi nih. Habis minum tadi. Salam cerita ya. Kemarin sama mana? Ini tak jadikan satu dinding, tak jadikan 3 seri deh kelihatannya. Nggak cukup kalau apa namanya? Kalau cuma satu kali saja karena harus bahas. Ini banyak posternya dan setiap poster tuh banyak sejarahnya kan. Aduh, capek. Ya, kita mulai ya dari sini ya. Ops. Ya biar nanti apa namanya? Enggak boring, tak sambung-sambung aja videonya. Bentar. Ini adalah sebuah tanda ketika saya
menjadi pemateri workshop rekrutmen komunitas teater di Stein Purwokerto. Itu apa namanya? Oh, tajuknya nandur bibit karya gitu, teater didik. Dulu panitianya namanya Pawon ini. Itu aku pakai clip on loh. Ya, biar suaranya bening. Itu katanya suaranya Panjul teman saya. Tanya coba ya. Bening bener enggak? Itu tuh ada yang lucu ya, apa namanya saat saya sering pakai apa namanya sih? Saat saya saya ngisi workshop di Purwokerto itu tahun 2014. Usia saya masih 33 tahun. Itu barengan yang ngisi workshop saya sama Hendra Setiawan itu dari Teater Kubur. Nggak tahu Pawon waktu itu milih saya karena apa. Tapi yang membuat saya ketawa sendiri itu saat itu apa? Ini kan pertama kali saya ngasih workshop penulisan naskah gitu. Dan lagian saya tuh di dunia teater bukan apa-apa, bukan siapa-siapa gitu kan. Nulis naskah juga baru beberapa kali dan orang mengenal saya sebagai seorang pantomimer gitu. Tapi nggak apa-apa, saya mengiyakan karena saya memang punya pengalaman menulis naskah, punya pengalaman. Tapi waktu itu belum seperti kemarin yang apa namanya yang sertifikat di Sanggar Hukum, Sanggar Terpidana UII. Waktu itu saya ngasih workshopnya ya cuman ceramah gitu, tapi tidak pakai metode seperti yang saya ceritakan kemarin. Metode think tank gitu, pakai alat gitu. Kalau ini cuma ceramah ya baru pertama kali. Tapi saya merasa beruntung dan karena saya punya pengalaman baru waktu itu dan teman-teman yang saya kasih materi itu juga merasakan, mereka juga bisa membuatnya akhirnya. Walaupun saya masih dengan ceramah dengan apa namanya? Workshop kebanyakan menulis. Ya saya hanya memberi plot-plot bagaimana adegan itu, bagaimana temanya, interpretasi penulis dengan kasus keadaan sosialnya, terus alur model Aristotelesan yang pengenalan tokoh, pertemuan, permasalahan, konflik, puncak konflik, solusi, ya cuma kayak gitu. Tapi setelah itu saya tetap menulis artikel tuh, bagaimana proses saya menulis naskah gitu. Itu sampai sekarang setiap kali saya menulis naskah teater, mengasih workshop naskah gitu, ya saya kasih materi itu, maksudnya saya kasih tulisan saya itu. Nah, itu pengalaman pertama saya menulis juga. Itu sharing proses itu bagi saya sangat menggembirakan. Karena tidak semuanya orang itu menyadari proses dan proses itu berbeda-beda. Bukan kemudian sekalian harus sama persis dengan proses saya, tetapi bagaimana setiap proses saling menginspirasi. Ya terus terang saya terinspirasi oleh Pram, saya terinspirasi oleh Putu Wijaya, Khairil Anwar, Teguh Karya, Utuy Tatang Sontaning, Girjo Mulyo, Jean Genet, Samuel Beckett, ya itu apalagi Charlie Chaplin juga, penulis-penulis keren itu, mempengaruhi UNESCO gitu. Ya karena saya sering baca naskahnya juga, tidak sering pernah baca gitu. Saya itu kalau baca sekali 2 kali itu udah cukup. Tapi kalau Waiting for Godot saya beberapa kali baca, sama Utuy Tatang Suntani itu yang Awal dan Mira, baca juga. Itu tahun 2014 di Purwokerto, dan saya harus bagaimana di hadapan banyak orang gitu, pesertanya 20-an. Saya harus memanajemen pikiran saya, manajemen waktu saya gitu, agar materi yang saya sampaikan tercapai dapat dipelajari semuanya gitu. Nah, itu pengalaman pertama jadi pemateri workshop penulisan naskah.
teater. Oke. Itu dan memang di dalam naskah itu ada puisi, ada lagu, ada novel, ada cerpen, ada penggalan-penggalan gitu. Saya menyeluruh saya sukanya saat menulis naskah teater itu. Beda ketika saya nulis naskah, nulis puisi, nulis cerpen gitu. Ya, apa namanya lagi? Oke, menulis itu bagi saya sesuatu yang apa, indera-inderanya itu harus peka dan apapun, menulis apapun bagi saya harus peka dan mempunyai sudut pandang yang berbeda gitu. Naskah saya itu isinya puisi semua, naskah teater saya, karena ada tokoh penyair dan untuk menyambung adegan itu pakai puisi. Sampai Sonia, Kadek Sonia itu penulis pengantarnya bilang, ini kumpulan puisi atau naskah teater sih? Ya kayak gitu. Kadang saya yang mau langsung mlebu omah puisi, naskah bahasa Jawa saya itu dari puisi, dari keguritan. Nah, sementara yang Bangun Pagi Bahagia itu ya dari puisi, dari kumpulan puisi Energi Bangun Pagi Bahagia, kemudian saya bahan-bahan data-datanya itu saya pakai untuk penulisan naskah Bangun Pagi Bahagia saya yang tahun 2020 kemarin dapat penghargaan dari Badan Bahasa tingkat nasional. Ih, lucu. Belum pernah saya soalnya dapat penghargaan tingkat nasional, biasanya tingkat kecamatan, provinsi gitu. Baru kemarin, alhamdulillah sekali bisa menghidupi saya sampai beberapa bulan, sampai saat ini 7 bulanan 6 bulan 7 bulanan, lumayan gitu ya.